datang di channel Suara Hati Sang Istri. Di reaction segmen analisa, endingnya Ririn dapat tuntutan dari JPU hukuman mati. Seperti apa pembacaan dari JPU ya? Di sini tanpa didampingi Tony RM, Ririn tidak bisa berkutik, tidak ada lagi yang membela, karena Ririn ternyata harus mendapatkan tuntutan hukuman mati. Dan sempat di ruangan sidang tuh ricuh. Kita lihat bareng-bareng ya. Mengaburkan dan merubah fakta persidangan sehingga mempersulit proses pembuktian di persidangan. Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Hal meringankan tidak ada. Poin kelima, tuntutan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin Bitswitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana mati. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Dari poin yang tadi sudah dibacakan ya, Ririn ini tuh mendapat tuntutan hukuman mati atas tindakannya, di mana hukuman yang harus didapat oleh Ririn itu setimpal karena sudah menghilangkan 5 nyawa, 3 keturunan sekaligus. Itu sudah sangat kelakuan binatang gitu kan istilahnya. Walaupun ada campur tangan Prio di sini ya. Dan dari pihak keluarga almarhum Budi sempat tidak terima kalau nanti Ririn itu hanya mendapat hukuman 15 sampai 20 tahun penjara. Kan ini baru tuntutan ya, belum fix, belum deal gitu. Dan lucunya di saat momen penting ini, Tony RM sebagai penasihat hukum yang sebelumnya sangat membela dan punya alibinya tersendiri, nggak ada kelihatan sama sekali di momen penting ini gitu kan, nggak ada klarifikasi, nggak ada sama sekali keberadaan Tony RM yang kelihatan di media gitu. Dan apakah setelah nanti Ririn mendapatkan vonis ya yang seadil-adilnya, itu ada nggak ya kelanjutan episode Aman Yani yang hilang? Ini kan kelanjutannya belum pasti. Apakah masih hidup atau sudah tidak ada? Aman Yani juga kan ada kaitannya dengan Ririn, itu juga jadi tanda tanya nih di kasus almarhum Budi ini ya. Dan pada akhirnya yang menentukan fakta di pengadilan bukan opini lagi sekarang. Ini benar-benar serius penanganan kasus ini. Dari awal bisa jadi sebenarnya ini simple, tapi ya banyak pihak yang mempersulit itu keadaan, atau ditambah yang janggal itu bawa-bawa nama Ririn, bawa-bawa nama Aman Yani, maaf ya. Nah, keluarga nih ricu banget di sini, lihat videonya. Kalau terbukti sekarang nih, supaya nggak ada ini lagi nantinya, supaya nggak ada ini lagi belakangnya, hukum mati, nggak ada ceritanya. Kita bagi keluarga yang meninggal. Kita doa dari teman-teman masyarakat semuanya, supaya ini hukum mati. Ya gimana nggak curiga ya, sementara Ririn itu kenal almarhum Budi dan ada bukti CCTV mengangkut beras dan telur. Buat apa malah mengangkut beras dan telur kalau nggak ada kaitannya dengan almarhum Budi itu? Walaupun banyak yang punya alibi di mana ini juga kayak apakah ada pihak lain, tapi bukti yang kuat ke Ririn gitu. Lanjut di sini lihat seperti apa tuntutan untuk Prio ya. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena
Selain itu, kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah tangkul gagang kayu warna coklat panjang 56 cm sampai dengan 50, satu buah plastis yang berisi rekaman CCTV, foto olah TKP, video penemuan bagi polisi, dokumen hasil selebrate digital forensik, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Riri Rifanto alias Iri bin Suwitno. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Yang tentu saja uraian pembuktian surat tuntutan yang kami susun sampaikan tidak luput dari kekurangan dan silakan. Priyo mungkin tidak ikut menghilangkan nyawa secara keseluruhan, tapi prosesnya itu Priyo ada di situ di TKP ya. Jadi ya udah, nasib Priyo harus di jeruji besi hampir mungkin nanti 20 tahun penjara. Nggak tahu deh, pokoknya semoga ini sudah vonis ya. Belum, ini masih tuntutan di mana Priyo ya harus menelan pil pahit gitu dengan berteman sama Ririn terutama. Kenapa harus terlibat dengan Ririn gitu kan, pasti menyesal nih Priyo. Di sini juga ada keterangan dari pengacaranya langsung ya. Apakah nanti bisa diringankan lagi, mungkin dari 20 tahun tuntutan jadi 15 tahun untuk Priyo. Kalau Ririn mah kalau memang menghilangkan 5 sekaligus ya udahlah, nggak apa-apa hukuman mati juga kalau memang pelaku yang sebenarnya, karena itu sudah sangat sadis. Lanjut dari klarifikasi pengacaranya Priyo ya, Pak Ruslandi ini tuh akan punya strategi untuk buat pledoi menyisir tiap pasal untuk tidak terbukti, terutama soal niat bersama-samanya ya, karena kan ini hanya ada 2 orang yang dimana kalau Ririn dia tetap dengan alibinya sendiri, Priyo sudah mengakui dengan kesaksiannya sendiri seperti apa di TKP, ini masih kurang kuat, ini masih tuntutan JPU yang masih bisa diupayakan melalui pledoi. Nanti seperti apa penjelasan dari pengacara Pak Ruslandinya, kita lihat video berikut ini. Tuntutan terhadap terdakwa Priyo dari jaksa penuntut umum telah disampaikan tadi secara resmi oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Indramayu langsung yang membacakan. Jadi hari ini agenda tuntutan bagaimana sudah dijadwalkan sebelumnya terlaksana ya untuk saudara terdakwa Priyo Bagus Setiawan. Ya, tadi tuntutannya udah didengar kan? Ya, jadi tuntutan ini masih mengkombinasikan ya antara dakwaan, karena tadi dakwaan itu kumulatif ya, jadi 3 pasal yang didakwakan dalam dakwaan asalnya gitu, dakwaan terhadap peristiwa ini yaitu 459 tentang pembunuhan berencana, kemudian juga ada yang kedua itu Undang-Undang Perlindungan Anak, karena memang ada korban anak di situ, 2 orang korban yang masih di bawah umur. Kemudian yang ketiga adalah turut serta pasal 20 tidak menundang hukum pidana. Jadi tadi jaksa sudah menguraikan dalam tuntutannya ketiga dakwaan itu secara kumulasi. Jadi semua pasal yang didakwakan itu sudah berhasil oleh jaksa penuntut umum diuraikan, dijelaskan, dan disertai juga dengan fakta persidangan gitu. Jadi nanti saya juga akan melakukan pledoi pembelaan itu secara kumulasi juga gitu. Jadi satu persatu dakwaan asal pasal yang didakwakan kepada klien saya terhadap Pak Priyo ini akan saya sasar satu persatu gitu. Dari dakwaan pembunuhan berencana, kemudian dakwaan terhadap perlindungan anak, dan pasal 20 turut serta. Jadi semua akan saya uraikan satu persatu pasal yang didakwakan di dalam tuntutan tadi, sehingga saya membutuhkan waktu tadi dan dikabulkan oleh majelis hakim 1 minggu untuk menyusun nota pembelaan terhadap diri Priyo Bagus Setiawan. Tuntutan 20 tahun seperti apa? Ya tadi tuntutan 20 tahun ya, saya pikir itu tuntutan yang normatif dari sebuah peristiwa yang sangat besar ini gitu kan, yang peristiwanya ada 5 korban nyawa gitu, dan itu tidak masalah. Jaksa seperti itu menuntut sesuai dengan ambang batas
dan perbuatan. Jadi saatnya nanti pembelaan saya akan tadi sudah saya strategi pembelaan akan saya komentari semua pasal-pasal yang didakwakan, dari mulai pembunuhan berencana, di mana letak perencanaannya. Nah, soal Palu juga akan saya bahas nanti dalam pembelaan, bahwa Palu itu bukan dijelaskan oleh saudara Ririn untuk tujuan, gitu. Tujuan untuk menghabisi nyawa Budi dan seluruh keluarganya. Jadi Palu itu diminta oleh saudara Ririn dengan beralasan untuk merenovasi rumah, gitu. Maka yang diminta juga bukan palu martil, bukan palu kecil, tapi palu yang memang dikhususkan untuk memukul benda yang besar, gitu, seperti palu godam, untuk batu dan untuk merobohkan tembok. Nah, ini persoalan apakah palu itu disediakan oleh Prio untuk tujuan kriminal atau dikamuflase oleh saudara Ririn supaya Prio menyediakan palu itu untuk tujuan yang positif, gitu. Nah, ini yang akan saya buktikan, nanti akan saya komentari soal ini, karena rencana ini termasuk di sini karena dakwaan itu bersama-sama, gitu kan, melakukan perencanaan yang cukup. Nah, ini harus saya bantah nanti bahwa semuanya itu Ririn yang punya ide, ayo Prio ada bongkaran sembako jam 1, nah itu Prio membawa. Kalau Palu itu jauh sebelum peristiwa itu sudah dipinjam oleh saudara Ririn. Jadi soal Palu bertujuan, gitu kan, disampaikan kepada Prio itu tidak benar. Sehingga tadi untuk apa tidak tahu. Sehingga tadi dalam tuntutan itu redaksionalnya masih bercampur dengan keterangan-keterangan Ririn yang memang tertuang di dalam keterangan Ririn yang tidak bisa terverifikasi, gitu. Jadi itu nanti mudah-mudahan saya bisa mengkritisi itu. Tadi ada Bang, satu apa yang barusan Abang sampaikan, bahwa dari tuntutan jaksa penuntut umum ada ini terkait anak yang paling kecil. Nah, itu, ya itu ada dua tadi ya, sudah clue dari saya yang sudah disampaikan oleh jaksa melalui registernya. Ya. Itu soal Palu dan soal bayi. Ya. Nah, ini akan saya perdalam di situ memang. Ya, terkait siapa yang menenggelamkan bayi itu, karena ada dua pelakunya. Tidak ada saksi fakta lain yang melihat siapa sebenarnya, gitu kan. Tapi nanti ada strategi saya untuk meyakinkan pihak hakim. Udah ditunggu strateginya Pak untuk memastikan kalau Prio itu keterlibatan dalam kasus di Pauman Indramayu di keluarga almarhum Budi itu sejauh mana, gitu, supaya bisa meringankan tuntutan untuk Prio yang hampir 20 tahun penjara itu mungkin bisa jadi mundur, berkurang berapa tahun, gitu. Masih ada episode seminggu depan seperti apa tuntutan ini, apakah yang Ririn juga hukuman matinya itu diganti. Ini belum ada Pak Tony RM yang klarifikasi nih sebagai penguasa hukumnya Ririn, gitu kan, baru dari Prio nih. Penasaran dengan adanya Pak Tony yang sampai sekarang belum bisa klarifikasi apa-apa, gitu. Apakah dibiarkan aja Ririn dituntutan hukuman mati? Ya udahlah, kita tunggu update berikutnya di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.